Kepala UPT Dinas Tambak Romo untuk minta informasi terkait tindak lanjut permasalahannya itu seperti apa pelayanannya, namun sampai saat ini pelapor belum memperoleh penyelesaian dimaksud. Berdasarkan uraian laporan pelapor, kami meminta saudara Kepala Dinas Tambak Romo untuk melakukan penyelidikan kembali dan memberikan penjelasan klarifikasi. Penjelasan klarifikasi pertama adalah bagaimana dengan prosedur pembayaran tunjangan suami di lingkungan UPT Dinas Pendidikan Tambak Romo, memerhatikan informasi dari pelapor bahwa tunjangan suami sejak 2019 belum dibayarkan kepada yang bersangkutan oleh UPT Dinas Tambak Romo, oleh Indah melalui UPT Tambak Romo. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh saudara Indah Waidiwati dan apa akibat hukumnya apabila bersangkutan tidak melakukan perceraiannya, memperhatikan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46/90 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, serta informasi dari pelapor bahwa saudara Indah Waidiwati belum melaporkan perceraiannya. Yang ketiga adalah apa kendala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dalam rangka menyelesaikan pembayaran, kesulitannya apa, bagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Mengingat pelapor telah berupaya meminta penyelesaian kepada Kepala UPT Dinas Tambak Romo, namun belum memperoleh kepastian penyelesaiannya. Yang keempat, bagaimana tindak lanjut penyelesaian pengaduan pelapor oleh KUPT Dinas Pendidikan Tambak Romo memperhatikan Undang-Undang nomor 25 tentang pelayanan publik. Demikian kita melihat tembusan ini, dan pertanyaan ini nanti akan kita koordinasikan lagi, bahwa dari pernyataan yang dimuat tadi dengan adanya penundaan berlarut-larut dan pengabaian berlarut yang diduga dilakukan dengan sengaja yang dilakukan IWW, kami selaku korban menuntut dan kembali melaporkan, menyampaikan bentuk somasi, bentuknya somasi terkait dengan upaya pentelantaran berlarut oleh koordinator Tambak Romo, karena ankumnya adalah Dinas Tambak Romo terkait belum diserahkannya hak alas insentif suami, hak makan, hak kemahalan sebagaimana kesepakatan di Dinas Pendidikan dan aturan pemerintah mengikat. Uraiannya adalah bahwa pelapor atas nama Solihuliati adalah suami sah, terlapor, dan saudara Indah Waidiwati adalah istri sah sebagai seorang PNS guru Tambak Romo sesuai SK dan turunannya. Selanjutnya, dalam hal turunan leger gaji itu disebutkan ada hak mengikat yang mengatakan suami atau istri selalu selaku suami PNS, bahwa IWW selama ini benar-benar kabur dari rumah dengan tipu gelap, diduga lari dengan laki-laki lain yang kasusnya sedang dalam proses penyelidikan kepolisian dan pendalaman. Selanjutnya adalah menyatakan menyatakan sah telah digugat, menyatakan telah sah digugat cerai dan final putus tanggal 20 Juni 2016. Jadi pada 20 Juli 2016 harusnya yang bersangkutan melaporkan kondisi perkawinan sudah putus. Pada tanggal 20 Juni 2016 kita menyampaikan lagi memori tersebut, yaitu menurut pelapor sampai saat ini saudara IWW bahkan pada 2017 belum berkoordinasi atau melaporkan kondisi perceraiannya atau perkawinannya kepada Kepala KUPT, dan saat
ya KUPT ditanya pura-pura tidak tahu sehingga pelapor merasa masih bertanya, ya mempertanyakan atau mendapatkan tunjangan suami sampai pada putusan PA 20 Juni 2016 sampai dilaporkan 7 Agustus 2018 bahwa mengingat 4 sebagai adindum, ad hominem dan status quo sebelumnya yang bersangkutan adalah suami sah dalam perkawinan yang sah PNS dan PNS, maka sejak diangkatnya IWW tahun 2010 sampai penetapan cerai 2016 atau 6 tahun, saudara IWW dianggap tidak normatif atau tidak kooperatif dan abaikan penyaluran alasya insentif suami dan budgeter lainnya dari negara kepada IWW, ya mengabaikan penyaluran negara kepada IWW. Bahwa sebagai pelapor saudara Soluleti merasa berat mendapatkan tunjangan seorang suami dari saudara IWW karena suatu hal saudara IWW kabur dari rumah tanpa ada pemberitahuan dan komunikasi sejak tanggal 11 November 2011 dan mengajukan gugat cerai yang diduga janggal, ya, dan alasan palsu membuat persepsi seolah-olah suaminya menderita gangguan kejiwaan dan disabilitas mental. Artinya yang bersangkutan harusnya membuktikan keautentikan alasan itu yang dijadikan dasar bijak atas tuntutan-tuntutan dan alasan suami disabilitas, menganggur, miskin dalam tanggungannya, mutatis mutandis, dan gugat cerai atas suami yang lemah miskin adalah bentuk pencideraan, penghinaan, ya, pengkhianatan, pentelantaran dengan sengaja, yaitu pasal 277 dilakukan seorang PNS kepada suami sahnya, dan ini adalah bentuk tidak teladan atau watak yang tidak baik, bukan watak yang baik seorang ASN dan menciderai moral, mental, dan integritas. Gugatan yang dilayangkan tidak serta-merta membebaskan kewajiban bagi dalam rumah tangga. Pada 7 Maret 2018, pelapor berkoordinasi dengan saudara Sutopo, Kadinas Tambak Romo, dan melalui Karyadi Sukowati, Bendahara Gaji, membenarkan jika SH mempunyai hak tersebut namun kesulitan menagih, ya, mengingatkan kepada yang bersangkutan malah membantah dan menyuruh orang lain, ya, jika SH datang akan dilaporkan ke polisi. Pada 6 April 2016 pelapor dan koinsiden dalam konsiderannya menemui saudara Sutopo untuk dapat dipertemukan, tetapi Sutopo tidak sanggup dengan alasan takut dengan saudara Indah Wayu Widawati karena apa? Ada aroma tidak sedap dalam kasus IBW ini. Lalu kami diberi kesempatan, harapan akan ditagihkan langsung dan agar menunggu akan dikirim melalui rekening siapa dan mana, namun janji itu hanya pepesan kosong, tak kunjung ada penyelesaian mulai 2016 sampai dengan 2024, berarti 8 tahun. Artinya bahwa sampai dengan saat ini pelapor belum memperoleh penyelesaian yang dimaksud dalam pokok perkara di Dinas Pendidikan. Untuk itu kepada saudara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk membantu melakukan penyelidikan. Jika benar saudara terbukti tidak melakukan pembagian alasya pasca gugat perceraian dan melanggar ketentuan tersebut, Kepala Dinas diminta memberikan klarifikasi mengenai A. Bagaimana kebijakan dan prosedur pembayaran PNS di UPT Dinas Pendidikan. B. Bagaimana mekanisme pengajuan perceraian yang diajukan IWW, apakah sesuai dengan peraturan. Yang ketiga adalah bahwa suami sah yang sepatutnya diperhatikan haknya dan diselamatkan. Adendumnya adalah nomenklatur memperhatikan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin bercerai, tentang izin perceraian atau perkawinan bagi PNS serta informasi tentang watak, karakter, integritas, melapor bahwa yang dilaporkan adalah fakta benar sampai Desember 2018 IWW belum melaporkan finalisasi perceraian tersebut. Yang ketiga adalah apa kendala dari KUPT Koordinator Tambak Romo sehingga tidak bisa mengarahkan dan membina memberi sanksi kedinasan perihal suami sebagaimana dilaporkan pelapor mengingat telapor tidak kooperatif dan sangat sulit ditemui baik langsung ataupun melalui kurir atau ankumnya, dan apa upaya Dinas Tambak Romo tentang belum tersalurkannya hak tersebut. Yang keempat, bagaimana tindak lanjut Dinas dalam penyelesaian pengaduan pelapor dan memperhatikan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ya, demikian apa yang kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, tentunya ini menjadi klausul atau fatsum baru.